Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anak saudara sekalian, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak saudara sekalian, pada hari ini alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita di pelajaran sirah atau sejarah, tepatnya di halaman 69. Jadi silakan dibuka halaman 69. Kita hari ini akan belajar tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih isi perjalanan Nabi Muhammad ke kota Taif. Oke, A. Kita langsung ke bagian A ya. Lihat bagian A. Setelah Abu Talib dan Siti Khadijah meninggal dunia, tekanan dan ancaman kafir Quraisy semakin meningkat. Maka sudah mulai berani menyakiti badan Nabi Muhammad SAW. Kaum musyrikin sudah tidak segan melumuri Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dengan kotoran unta. Allahu Rabbi. Anak-anak saudara sekalian, coba kita sedikit merenung bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW yang ketika ditinggalkan oleh orang-orang terdekat beliau, orang-orang yang tersayang beliau. Siapa? Setelah Abu Talib dan Siti Khadijah, seorang sahabat yang paling dekat, seorang istri yang sangat mendukung perjalanan dakwah Rasul, kemudian meninggal. Dan pada saat itu orang-orang Quraisy ini sudah sangat berani, bahkan tidak hanya di kata saja atau di lisan saja, tapi bahkan ketika Nabi sholat sudah berani dilumuri secara fisik, ya, dilumuri kotoran unta dan lain-lain. Ya Allah, begitu kejamnya orang-orang kafir Quraisy ini pada saat itu. Dan padahal Nabi kita Muhammad SAW sedang merasakan kesedihan yang luar biasa, namun ancaman demi ancaman, gencatan demi gencatan, hinaan demi hinaan semakin merajalela di kalangan kafir Quraisy pada saat itu. Suatu ketika mereka tiba-tiba mendekat ke Nabi lalu menebarkan debu di atas kepala beliau. Ya Allah, beliau masuk ke rumah dan debu-debu itu masih memenuhi kepala. Lalu seorang putri beliau bangkit untuk membersihkan debu-debu sambil menangis. Jadi Nabi ini setiap hari, ya, bisa dikatakan setiap hari, setiap saat selalu mendapatkan penghinaan, mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang kafir Quraisy. Kemudian anaknya sedang membersihkan debu yang ada di kepala beliau lalu berkata sambil menangis, "Tidak perlu menangis wahai putriku, karena Allah akan melindungi bapakmu." Jadi Nabi berkata, inilah keimanan Rasulullah yang segala sesuatunya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya kepada anaknya, "Wahai anakku, wahai putriku, kamu tidak usah menangis, karena insya Allah bapakmu akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala." Makanya Nabi itu selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi merasakan bahwa Mekah tidak lagi sesuai untuk menjadi pusat dakwah Islam. Kemudian beliau bermaksud menyebarkan Islam keluar kota Mekah. Daerah yang dipilih untuk hijrahnya adalah Taif. Nah, jadi karena Mekah sudah tidak aman lagi dan tidak cocok, kata Rasulullah, untuk menebarkan dakwah pada saat ini, maka beliau memilih untuk melaksanakan atau memilih untuk hijrah kemana? Ke kota Taif. Tepatnya pemukiman Bani Saqif yang terletak kurang lebih 65 km dari kota Mekah. Jadi jarak Mekah dan Taif itu tidak terlalu jauh, sekitar 65 km. Dengan harapan agar mereka mau menerima dakwanya serta mau melindungi dan menolong Nabi dan pengikutnya dari siksaan kaum kafir Quraisy Mekah. Akhirnya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian atau sekitar akhir bulan Mei tahun 619 Masehi, Rasulullah SAW pergi ke Taif. Beliau menuju ke sana disertai pembantunya Zaid bin Harisah. Negeri Taif terkenal sebagai negeri yang mempunyai hawa sejuk dan penduduk yang ramah. Taif adalah wilayah pertanian yang subur. Nah, jadi kota Taif pada saat itu merupakan kota yang sangat damai, orang-orang yang ramah-ramah, kemudian subur.
Setelah sampai di Taif, Nabi Muhammad SAW langsung menyeru kepada orang-orang terkemuka di Taif agar mereka mau menyembah kepada Allah. Jadi setelah Nabi sampai ke Taif, Nabi kita tidak langsung berdakwah secara ke seluruh masyarakat, tidak, tapi beliau menemui orang-orang terkemukanya dulu. Misalnya kalau kita ke desa, nemui kadesnya dulu, nemui perangkat desanya dan lain-lain. Nah, jadi seperti itulah Nabi. Pembesar-pembesar yang ada di Taif beliau dekati dulu, lalu beliau ajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun penduduk Taif menolak dakwah beliau. Mereka mengusir Nabi Muhammad, mencaci makinya dan melempari Nabi Muhammad dengan batu. Tapi apa yang didapatkan Nabi? Bukannya orang Taif mau mendengarkan Nabi, tetapi justru Nabi dihina, dilempari batu dan dicaci maki. Akibat lemparan penduduk Taif tersebut, Nabi Muhammad SAW menderita luka yang cukup parah. Bahkan mata kaki beliau berlumuran darah. Adapun Zaid bin Harithah yang melindungi Nabi Muhammad SAW dengan badannya menderita luka yang sangat parah. Tidak terhitung berapa jumlah luka yang ada di tubuhnya. Jadi Nabi pada waktu di Taif itu dilempari batu, dihina, dicaci maki, dilempari batu oleh penduduk Taif. Tapi pembantunya Zaid bin Harithah kemudian melindungi Nabi dengan menghadangkan tubuhnya di lemparan-lemparan batu tersebut, dan tidak terhitung berapa luka yang ada di tubuh Zaid bin Harithah pada saat itu. Salah satu alasan utama penduduk Taif menolak dakwah Nabi adalah mereka dihasut oleh Abu Jahal dan takut kepada orang-orang kafir Quraisy. Penduduk Taif khawatir orang-orang Quraisy di Mekah akan memboikot hasil pertanian mereka. Apabila terjadi pemboikotan, maka penjualan hasil pertanian akan terhambat. Jadi alasannya kenapa orang Taif itu tidak menerima dakwah Nabi ketika hijrah ke Taif, karena satu alasannya adalah termakan hasud, termakan omongan Abu Jahal. Yang dihasut Abu Jahal, awas katanya, kalau seandainya kalian penduduk Taif menerima dakwah Nabi, maka orang-orang kafir Quraisy akan menghambat proses jalannya perekonomian kota Taif pada saat itu. Setelah kejadian tersebut, Nabi langsung pergi meninggalkan Taif dan berniat kembali ke Mekah. Namun sebelum beliau sampai di Mekah, beliau beristirahat di sebuah kebun anggur. Kebun tersebut milik Utsbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Kebun tersebut berjarak 3 mil dari Taif. Rasulullah SAW dan Zaid berteduh di bawah pohon anggur. Setelah istirahat beberapa saat, beliau merasa tenang. Akhirnya beliau berdoa. Doa tersebut akhirnya terkenal dengan sebutan doa Taif. Pada saat yang bersamaan, malaikat Jibril datang. Malaikat menjumpai Nabi dan memohon kepada Nabi agar beliau mengizinkannya untuk menghipit penduduk negeri Taif dengan 2 buah gunung. Namun Nabi tidak sependapat dengan malaikat Jibril. Kemudian Nabi berdoa sebagai berikut. Nah, inilah kepribadian Nabi anak-anak sekalian. Waktu Nabi diusir dari kota Taif, Rasulullah perjalanan menuju kota Mekah, lalu beliau istirahat di tengah perjalanan, berteduhlah di bawah pohon anggur. Lalu apa yang terjadi? Ketika itu datanglah malaikat Jibril. Wahai Nabi, kata malaikat, izinkan aku, katanya, untuk menghancurkan kota Taif dengan 2 gunung Uhud ini. Akan kuangkat gunung Uhud ini dan aku akan lemparkan ke orang-orang Taif. Tapi apa kata Nabi? Jangan. Nabi menolak. Apa kata Nabi dalam sebuah doa? Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Inilah Nabi. Jadi Nabi enggak apa-apa katanya, karena mereka tidak tahu. Mengapa mereka menolak? Karena mereka tidak tahu. Jadi Nabi selalu berpikir positif dan tidak pernah ingin membalas perbuatan-perbuatan keji orang-orang kafir pada saat itu. Tanpa disadari, Nabi Muhammad SAW dan Zaid anak-anak Rabi'ah memperhatikan dari kejauhan. Ia merasa iba dan kasihan melihat nasib buruk yang dialami Nabi Muhammad SAW. Beberapa saat kemudian ia mengutus Addas, budak mereka, untuk membawa anggur dan memberikannya kepada Nabi. Ketika hendak memakan anggur tersebut, Nabi membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini juga pelajaran buat kita. Kalau ingin memakan sesuatu, awalilah dengan kalimat Bismillah. Melihat hal tersebut, Addas merasa heran karena apa yang diucapkan oleh Nabi belum pernah didengar selama dia berada di Taif. Sambil mengucapkan terima kasih kepada Addas, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Addas dari mana ia berasal dan apa agamanya. Addas kemudian menjawab, aku berasal dari Nenepeh, agamaku Nasrani. Mendengar jawaban tersebut, Nabi berkata, dari negeri yang baik, Yunus anak Matta.
Adas kemudian bertanya, "Dari mana Tuhan kenal Yunus anak Matta?" Nabi menjawab, "Beliau adalah saudaraku, beliau seorang nabi, begitu pula aku." Mendengar hal tersebut, Adas lalu membungkuk lalu mencium kepala, tangan dan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Inilah peristiwa yang sangat luar biasa yang mudah-mudahan mendatangkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi anak-anak sekalian, Adas itu seorang budak daripada pemilik anggur tadi. Kejadian itu menimbulkan tanda tanya bagi keluarga Rabi'ah. Mereka merasa heran dengan sikap Adas. Lalu mereka mengatakan kepada Adas untuk tidak terpengaruh dan pindah agama. Namun menurut sebuah riwayat, Adas akhirnya masuk Islam. Jadi setelah bertemu dengan Nabi, Adas ini seorang budak yang beragama Nasrani tadi. Menurut riwayat beliau juga masuk Islam. Anak-anak Ustaz sekalian, inilah sejarah singkat yang dapat Ustaz sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat mendatangkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Silakan didengarkan, silakan dipahami, dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.